Ya, udah kita share ke seluruh media. Agus, bagus, Agus. Share di YouTube, Agus. Share di YouTube, Agus. Selangkong saya join, selangkong alhamdulillah punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasi kotan buka, cir. Assalamualaikum Kiai Fawaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Kiai Pak Wakil Bupati sudah hadir. Mungkin dalam waktu 1 menit 2 menit lagi kita bisa mulai. Ya, oke. Monggo. Untuk peserta dan para sepo yang sudah hadir, dimohon untuk mic-nya dimatikan dulu. Acara akan segera kita mulai. Oke, kita akan mulai acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus yang saya muliakan Kiai Fawaid Abdullah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aula Kombangan, yang saya takzimi dan yang saya hormati Pak Wakil Bupati Bangkalan, Dr. Andes Muhni MM. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Kiai atas waktunya. Dan yang saya hormati seluruh sesepuh Masjid Darussalam Banyuning Deje yang ada di Banyuning Deje ataupun yang ada di Malaysia, dan seluruh hadirin masyarakat Banyuning Deje, para sesepuh dan pemuda yang sudah hadir di acara doa bersama dan khotmil Quran dengan tema menuju desa yang lebih baik dan bermartabat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semua bisa berkumpul secara virtual di acara doa bersama dan khotmil Quran dengan tema menuju desa yang lebih baik dan bermartabat. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, kepada para sahabatnya. Pak Wakil Bupati dan Pak Kiai Fawaid, ingin kami sampaikan bahwa acara ini adalah acara yang kesekian kalinya yang diadakan oleh sesepuh Banyuning Deje, mulai dari Masjid Babus Salam, Masjid Darussalam, dan community yang ada di Banyuning Deje. Ingin kami informasikan bahwa acara pertama khotmil Quran kita sudah menghadirkan Ketua PCNU Bangkalan, dan yang kedua kita sudah menghadirkan Kiai Mu'tafi Ashol beserta Pak Bupati, dan yang ketiga pada awal Muharram kemarin kita mengadakan munajat dalam memperingati awal Muharram dengan menghadirkan Kiai Ma'ruf Khozen dari Surabaya. Untuk selanjutnya, tanpa memanjang kalam, saya ingin meminta kesediaan Pak Bupati untuk memberi sambutan pada acara malam hari ini. Kepada Pak Wakil Bupati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami muliakan dan kita takzimi bersama Bapak Kiai Haji Fawaid Abdullah. Beliau selaku pengasuh Pondok Al-Aula dari Kombangan. Yang kami hormati untuk penggagas daripada acara ini Pak Abdurrahman, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid dan seluruh jemaah Masjid Darussalam Banyuning Deje,
Kemudian yang kami hormati dan kami kagumi saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, juga yang kami hormati barangkali bergabung Bapak Camat, Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkatnya, serta para hadirin yang hadir mengikuti acara ini lewat Zoom atau lewat virtual ini. Pertama, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita semua, wabil khusus segenap jamaah Masjid Darussalam yang pada malam hari ini juga bisa mengadakan Hotmil Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung terus dan bisa meningkatkan seperti yang dicita-citakan tadi, menuju desa yang lebih baik dan bermartabat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi dan tabiin, wal ulama, dan semoga termasuk kita semua telah akan mendapat syafaat dari Kanjeng Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati, tentu saja yang akan menyampaikan nasihat nanti Pak Kiai Fawaid. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bangkalan, tadi disampaikan oleh Pak Rahman, sebelumnya Bapak Bupati juga sudah pernah mengisi acara ini. Saya sendiri juga malam ini kebagian didapuk untuk mengisi atau memberikan kata sambutan. Kami tiada lain merasa bangga karena di antara sekian penduduk yang ada di Kabupaten Bangkalan masih ada, dan insya Allah banyak sekali jemaah masjid baik yang ada di Udang maupun yang juga di perantauan yang mengadakan acara-acara semacam ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mengikuti acara ini, karena walaupun kita beda tempat, berbeda domisili, satu ada di Madura, barangkali lainnya ada di Malaysia dan lain sebagainya, kita bisa bergabung bersama-sama untuk bertemu dalam rangka silaturahim, dan ini sangat membanggakan kepada kami. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pak Faid. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau akan sangat bermanfaat kepada kita semua. Dan saja para ajun seperti kalau Aki, sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Bangkalan dan juga atas nama pribadi, saya menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang dalam masa pandemi ini banyak menjadi korban, baik yang ada di sekitar kita maupun yang ada di wilayah-wilayah di Kabupaten Bangkalan. Jujur saja penanganan masalah ini tidak mudah, dan kami juga banyak sekali mengalami satu hambatan ketika 2 bulan yang lalu. Peristiwa di Arusbaya dan Lampis itu begitu menasional, dan juga di beberapa tempat yang lain. Mudah-mudahan kita yang masih diberi kesehatan ini, mari kita senantiasa meningkatkan kebersihan, kemudian kita juga taat pada pendapat para ahli di bidangnya, tentunya di bidang virus ini, yang menganjurkan kepada kita untuk senantiasa bermasker ketika kita ada di lingkungan, ada di masyarakat banyak, karena jujur saja kita semua tidak bisa melihat virus ini seperti apa. Meraba pun juga tidak bisa, oleh karena itu hanya berupaya dengan protokol kesehatan itu. Insya Allah penerapan ini, dan kami informasikan kemarin kita semua Semadura ini juga sudah memasuki zona kuning,
mudah-mudahan nanti ke depan bukan mundur lagi ke oranye, tapi bisa maju ke hijau. Ini artinya kita semua sudah kembali sehat dan nantinya bisa beraktivitas seperti semula. Jujur, dengan adanya pandemi COVID ini, kita mengalami masalah semuanya. Tidak hanya di perkotaan, di pedesaan, semua mengalami masalah, hambatan terutama kepada saudara-saudara kita yang duluan ada di rantau, kemudian dipulangkan, kemudian tidak bisa pulang, dipulangkan tetapi juga harus mengalami transit atau di karantina. Ini juga semuanya adalah dalam rangka menuju ke arah sehat. Saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti webinar malam hari ini diberi kesehatan semua sehingga kita semua bisa menuju zona hijau. Kalau sudah zona hijau berarti kita sudah kembali ke semula tempo hari sebelum adanya wabah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Wakil Usul dan Selerepon Semulja Kiai Faiz, kami juga menyampaikan sekali lagi kepada masyarakat Banyoning Dejah, baik yang ada di Banyoning maupun yang ada di perantauan di Malaysia, mari kita semua jaga kesehatan kita masing-masing, tentunya dengan situasi yang ada di sekelilingnya, karena tidak sama kondisi yang ada di satu tempat dengan tempat lainnya. Itu barangkali harapan kami ke depan, mudah-mudahan silaturahim yang digagas oleh Pak Abdurrahman serta seluruh masyarakat Banyoning, baik yang ada di Banyoning Dejah maupun yang ada di perantauan di Malaysia, terus bisa bersilaturahim walaupun lewat media yang sekarang lagi in, yaitu lewat website ini atau lewat link, katanya ada yang ngomong Zoom, ada juga webinar, macam-macam istilah yang sekarang juga lagi dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Itu kira-kira harapan kami, Pak Abdurrahman dan seluruh peserta Zoom malam hari ini. Saya berharap sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Bangkalan menyampaikan rasa terima kasih kepada pertama Pak Kiai Faiz, kemudian Pak Rahman dan seluruh jemaah Masjid Banyoning Dejah serta saudara-saudara kita yang masih ada bekerja di perantauan di Malaysia seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi. Harapan kami ke depan kita lebih baik sesuai dengan tema malam ini, menuju desa yang lebih baik dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Bupati atas sambutannya. Terima kasih atas kehadirannya. Terselenggaranya acara malam hari ini adalah kerjasama para sesepuh Banyoning Dejah, pemuda, para tandretan yang ada di Malaysia dan yang ada dimanapun. Perlu diketahui Pak Bupati dan Kiai, ini adalah awal mula diselenggarakannya adalah untuk memajukan dan memartabatkan desa supaya para sepuh bisa mengikuti zaman. Dengan keadaan di Malaysia yang sudah hampir 3 bulan lebih tidak bisa bekerja, jadi kita semua berinisiatif untuk silaturahmi seperti ini dengan para tokoh, para kiai yang ada di Bangkalan dan dengan juga para pemerintah Kabupaten Bangkalan. Semoga dengan adanya acara ini yang dikhususkan untuk kemajuan desa dan desa yang lebih bermartabat dan juga untuk kesembuhan dan kesehatan para masyarakat, wabil khusus di Nyoning Dejah dan pada umumnya di Bangkalan dan seluruh Indonesia, semoga dijauhkan dari COVID-19 dan semoga wabah ini cepat berlalu dimanapun berada. Untuk selanjutnya kami mohon dengan kerendahan hati waktunya kepada Kiai Faiz Abdullah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aula Kombangan untuk memberikan tausiah sekaligus doa pada acara pada malam hari ini. Tafadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du.
dan sajadah para sepuh, para tokoh, para hadirin yang mengikuti webinar ini, wabil khusus Bapak Wakil Bupati Bangkalan, Bapak Haji Muhammad Muhni yang sangat saya hormati, dan penggagas acara Mas Rahman yang memberikan kesempatan, karena beberapa kali saya diminta untuk hadir di acara Mas Rahman ini, tapi karena baru kesempatan kali ini ada waktu kosong, sehingga alhamdulillah saya bisa ikut dalam acara ini yang penuh barokah ini, walaupun lintas tempat. Dan saya kira ke depan kita ini sudah masuk pada dunia IT, dunia digital, yang mau tidak mau ya masyarakat harus ya responsif terhadap kemajuan teknologi. Kita tidak boleh alergi dengan teknologi, tidak boleh alergi dengan perkembangan zaman, dan alergi dengan kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ulama-ulama kita yang dari dulu sudah memberikan uswah hasanah sebenarnya. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi kita harus mempertahankan yang lama, yang baik, as-sholih, dan kita harus wal akhdu bil jadidil aslah, mengambil, mengupdate hal-hal yang sifatnya baru, yang lebih baik. Yang lama tidak ditinggalkan, yang baru kita ambil. Termasuk webinar, termasuk acara-acara seperti ini sangat bermanfaat dan sangat baik untuk perkembangan kemajuan desa, kemajuan kampung kita. Dulu Banyuning Gajah ini dikenal sangat primitif, kolot, tradisional, terbelakang. Abah saya, Abah Yai Hamdi Abdullah Rafiq Marbawi, yang mulai tahun 68 itu mendirikan pesantren di Banyuning Gajah. Bahkan dalam sejarahnya ini desa Banyuning Gajah ini termasuk desa yang sangat terbelakang. Masyarakatnya tidak berpengetahuan. Singkat cerita, pada tahun 80-an karena saking pacekliknya Banyuning Gajah ini, mungkin Pak Wagub ini kurang begitu paham dengan kondisi Banyuning Gajah. Dulu tahun 80-an ini orang di Banyuning Gajah ini serba miskin, melarat semuanya, hampir rata-rata, sehingga banyak yang mencari kehidupan baru, ya bahasanya hijrah, bahasa ininya hijrah, cari pekerjaan, cari ekonomi baru, cari sesuap nasi. Akhirnya pada tahun 80-an ya itu ke Malaysia, sehingga barokah dari Malaysia ini luar biasa. Pada tahun 90-an ke belakang, akhirnya perlahan-lahan masyarakat Banyuning Gajah mulai disekolahkan, dipondokkan, lalu perkembangan pesantren, pendidikan perlahan-lahan mengalami kemajuan yang lumayan. Tahun 76 abah saya Al-Maufullah, Abah Yai Hamdi Abdullah Rafiq Marbawi, yang waktu itu menjadi DPR, ya menjadi DPR dari P3 tahun 80, tahun 79,
pertama kali. Sehingga dengan Abah menjadi DPR termasuk yang banyak memahami, sangat paham dengan kondisi desa Banyuning Daja. Singkat cerita, madrasah waktu itu masih belum ala kadarnya, masih salafi, masih tradisional. Baru pada tahun 89 perlahan-lahan madrasah yang waktu itu masih Raudhatul Thalibin di Banyuning Daja akhirnya pindah, bukan pindah, ada lahan baru yang Al-Aula Kombangan ini yang saya tempati saat ini. Akhirnya tahun 92 berdirilah pesantren Al-Aula Kombangan. Baru ketika ini 92 masyarakat Banyuning Daja sudah banyak yang ke Malaysia. Ya, tahun 91 itu IC terakhir yang menurut cerita masyarakat begitu yang mendapatkan punya IC di Malaysia. 92 ke sini itu sudah banyak yang tidak punya IC. Alumni itu banyak sudah yang ke Malaysia. Saya akan sedikit mengupas dari inilah, dari ke Malaysia inilah kecipratan barokahnya Malaysia sudah mulai nampak. Pak Wabub harus paham dan mengetahui bahwa devisa yang banyak itu justru dari sekarang Banyuning Daja, Kombangan, Banyuning Lauk, Katol, Jebung, Kelapayan dan sekitarnya ini. Sekarang sudah makmur sekali, alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Pak Kiai. Sudah luar biasa sekarang ini. Hampir kalau saya katakan ya yang bahasa miskin, bahasa kitab ini sudah hampir tidak ada. Ya, kalau miskin menurut pemerintah mungkin masih ada. Tapi kalau miskin menurut referensi keislaman yang hanya bisa makan satu hari satu kali, ini insya Allah Banyuning Daja sudah tidak ada. Tetapi saya sangat menarik webinar tentang judulnya Menjadi Desa yang Bermartabat. Ini menurut saya sangat perlu diapresiasi. Ketika masyarakat sudah maju sekarang, sudah bisa webinar, sudah bisa pakai Zoom, sudah bisa pakai ini. Ada satu yang harus kita sepakati atau kita yakinkan bersama ke depan bahwa majunya sebuah kampung desa itu harus ada peradaban ilmu yang muncul di kampung itu, muncul di desa itu. Karena dengan peradaban ilmu, maka dengan sendirinya desa ini akan menjadi beradab, akan menjadi maju. Pesantrennya maju, pendidikannya maju, masjidnya makmur. Banyuning Daja setidaknya punya 2 masjid yang menjadi ikon sekarang, Masjid Darussalam dan Masjid Babus Salam di Cudepung. Ini secara fisik sudah luar biasa. Mungkin termasuk di beberapa di Bangkalan kalah dengan Masjid Darussalam dan Babus Salam secara fisik. Artinya masyarakat Banyuning Daja saya melihat sudah mampu membangun sebuah peradaban secara fisikly, secara bangunan arsitektur. Tetapi yang harus dicatat, bangunan itu harus diiringi dengan isi. Isi dalam artian bagaimana memakmurkan masjid. Saya termasuk yang tiap bulan setiap Jumat Kliwon ini menjadi imam dan khatib di Masjid Darussalam.
karena di depannya ini pesantren Darussalam yang digagas, yang didirikan oleh abah saya. Sehingga saya sering memberikan pencerahan-pencerahan. Kalau dulu atau imam yang lain itu tidak memakai khutbahnya, tidak memakai bahasa Indonesia, bahasa Madura, saya yang memulai berkhutbah memakai bahasa Madura campur bahasa Arab, campur bahasa Indonesia. Supaya apa? Pesan-pesan moral ini nyampe kepada masyarakat. Kalau orang dulu yang masih agak dulu itu dianggap kalau khutbah pakai bahasa Indonesia itu dianggap itu kurang gimana begitu oleh masyarakat. Dianggap ya agak gimana lah itu. Tapi saya bismillah dengan banyak usulan-usulan kaula muda, pemuda-pemuda ini untuk berkhutbah imam sholat Jumat itu memakai campuran ya bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Madura. Hanya paling 10-15 menit saya khutbah, ya inti-inti pembahasannya. Ini bagian dari rentetan yang harus ke depan kita terus sampaikan kepada masyarakat, kepada posepo. Alhamdulillah masyarakat Banyuning Daja posepo dari kalau saya menghadiri undangan mulai dari Bunlau sampai ke Cudepung sampai ke Timur, Cangkreng itu Bebulu. Nah ini apalagi mau Maulid Nabi, saya tiap hari selalu bersentuhan dengan masyarakat. Dan saya sering menyampaikan, mari kita ini ke depan masyarakat desa ini harus kita majukan. Apalagi ini di Malaysia saya melihat sudah mulai ya, terus mengupdate perkembangan teknologi. Dulu orang Malaysia yang tidak bisa apa-apa sekarang sudah bisa apa-apa. Seperti Mas Rahman ini lahir di Malaysia, tapi abahnya ini di belakang pesantren Darussalam. Saya kalau ke Malaysia sering silaturahim, sering ngobrol, sering ini, dan hampir semuanya masyarakat menginginkan kemajuan, ingin maju. Karena update teknologi sekarang sudah luar biasa. Bisa diakses oleh ya bahasa Madura pakai betok laptop, ibu iruk jur ke. Ini sudah bisa mengupdate teknologi. Nah, ini hebat ya, di sisi lain, tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu, ini akan menjadi nanti bergulir bias. Nah ini fungsinya webinar, fungsinya menghadirkan tokoh-tokoh, kiai-kiai, walaupun hanya terbatas, hanya 20 orang, ada 50 orang, ada, nggak apa-apa. Ini bagian menciptakan peradaban baru, khususnya masyarakat Banyuning Daja. Harus pemuda-pemudanya mengawal ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Karena semuanya ini adalah pemimpin. Bedanya secara kapasiti, ada Pak Wakil Bupati, ya rohinnya, ya skupnya Kabupaten Bangkala, mendampingi Pak Latif yang bergerak di bidang pemerintahan. Ada yang skupnya kecamatan, ada yang skupnya desa, ada yang skupnya kampung, ada yang formal, ada pemimpin non formal. Ini semuanya harus bergerak bersama-sama menuju ya desa, kampung, kabupaten bermartabat. Dan ini harus dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini. Ini kelihatannya sangat sederhana. Yang digagas oleh Mas Rahman ini sederhana, tapi ini membawa efek yang dahsyat nanti. Kalau bisa dikawal dengan baik, menciptakan peradaban baru, sehingga masyarakat ini yang melek teknologi ini harus kita kawal dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Saya dengar dari beberapa alumni-alumni pesantren yang di sana,
ini sudah mulai ada grup-grup WA, grup-grup WhatsApp. Ini sebenarnya bagus. Saya kalau ngaji pada subuh di sini, sekarang saya potong-potong ngaji itu 1 menit, 2 menit, 2,30 detik, 2 menit 30 detik, itu supaya bisa dicerna. Dan saya kirim ke beberapa alumni supaya bisa diakses oleh masyarakat Banyuning Gajah yang ada di Malaysia. Ini diantaranya cuma ada satu, mumpung ingat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Muhni, Siap Pak Kiai. menciptakan peradaban. Ini secara ilmu di Banyuning Gajah sudah jalan. Insya Allah perlahan-lahan ini terus berjalan. Akan tetapi saya pernah nyampaikan juga ke Bupati waktu datang ke Al-Aula waktu beberapa bulan yang lalu terkait infrastruktur jalan Pak Wabub ini. Jadi dari Kombangan, saya kemarin ngantarkan anak ke Ahatan 10. Ini jalannya Masya Allah Pak Wabub ini. Jadi kalau yang orang Nyuning mesti ngerti semua, kecuali yang di Malaysia. Kalau yang di Malaysia mungkin hanya bisa membayangkan saja, karena di Malaysia nggak ada yang jalan seperti dari Kombangan ke Ahatan. Saya dari Johor ke Thailand itu sudah pernah. Jadi ya luar biasa jalan infrastrukturnya. Nah ini tinggal jalannya, tinggal infrastrukturnya. Pernah saya tanya ke beberapa teman atau yang wakil DPR provinsi. Ternyata jawabannya cuma hanya tersenyum. Jadi hanya tersenyum artinya nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai hari ini sudah hampir 10 tahun Pak Wabub. Jalan dari Kombangan ke mana ini? Ke Ahatan 10. Ini mungkin saya sempatkan karena bagaimana menjadi desa yang bermartabat, yang lebih baik kalau secara infrastruktur itu masih belum merdeka. Saya anggap desa dari Kombangan ke utara ini ke Ahatan masih belum merdeka Pak. Ini mohon disampaikan ke Pak Wakil ke Pak Bupati atau ke mana ke provinsi, kalau memang itu jalan provinsi ya kabupaten, karena yang di Malaysia insya Allah paham hampir nggak ada jalan yang seperti di kampung kita ini. Insya Allah hampir tidak ada. Walaupun ada mungkin di pelosok di daerah Pahang sana, mungkin di daerah Perak sana itu mungkin ada. Tapi jalan-jalan poros itu kita harus banyak belajar dari Malaysia, dari negeri jiran. Dan orang Banyuning Gajah yang ada di Malaysia itu sudah luar biasa, sudah maju, walaupun secara keilmuan ansih, dalam arti keilmuan yang bersifat tematik, bersifat ini sambil jalan mengupdate, tapi secara pengetahuan, pengalaman, menjadi toke, menjadi bos, menjadi ngesap di Malaysia, atau setidaknya pekerjaannya itu ada yang macam-macam, yang cleaner, ada yang di hotel berbintang. Ini sudah luar biasa Pak Wabub. Masyarakat kita ini sudah, saya dari Johor ke paling utara itu karena kecuali 2009 2020 ini yang tidak ke Malaysia karena kena corona. Jadi sudah berkali-kali saya silaturahim dengan masyarakat Banyuning Gajah, dengan alumni, dengan keluarga wali santri yang ada di Malaysia. Terakhir yang ingin saya sampaikan,
hadis baginda Nabi ini menjadi catatan penting bagi kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa setiap pemimpin itu akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita pemimpin selaku pribadi, selaku kepala keluarga, menjadi seorang bapak dari anak, dari istri, dia akan dipertanyakan ya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Begitu juga seorang istri akan dipertanyakan juga fi baitihi, fi baitiha, di rumahnya bagaimana mengurus rumah tangga. Begitu seterusnya, yang ustadz, yang kiai, yang pengasuh, yang kepala madrasah, yang pemimpin formal, misalkan kepala desa, misalkan camat, termasuk ya bupati, gubernur, presiden, ini akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban. Untuk itu, mari semuanya kita bermuhasabah, berintrospeksi menuju ke kehidupan yang lebih baik lagi ke depan. Walaupun kata Pak Wabuk tadi ada situasi corona seperti ini, kita harus tetap darul mafasid. Jadi mencegah yang lebih buruk, ya termasuk protokol kesehatan. Saya Pak Wabuk sampai hari ini kalau konjangan hampir saya sendirian yang pakai masker. Yang lainnya ini sudah cukup santai. Jadi sudah cukup santai. Saya sampai sendirian bisa dicek kalau saya konjangan ke Nyuning, saya sendirian yang pakai masker. Ya karena kita harus memberikan contoh. Ya memberikan contoh di masyarakat. Memberikan contoh kepada umat. Ya ada yang namanya masyarakat, ada yang oke, ada yang masih setengah percaya, ada yang macam-macam. Namanya masyarakat, ya kita harus ayomi, kita harus edukasi terus. Dengan adanya webinar kayak begini, ini bagian mengedukasi masyarakat, baik itu yang ada di perantauan, mobil khusus yang ada di desa Banyuning Daja, sehingga menciptakan desa yang bermartabat itu harus dari segala lini, harus dari segala segmen, ya gurunya, ya pegawai negerinya, ya kiainya, ya ustadznya, ya kepala kampungnya gitu, ya kepala dusunnya, ya kelebunnya, harus bersama-sama. Kalau hanya satu lini saja, saya kira sulit untuk menjadi desa yang maju, yang bermartabat, yang berperadaban. Semuanya saya kira sekarang punya kesempatan yang sama, punya waktu yang sama. Apalagi situasi ini sudah sudah mendunia. Kita semua sudah melek teknologi, sudah paham IT, walaupun hanya sekedar pakai WhatsApp, pakai ini. Ini bukti bahwa peradaban ini terus terupdate, termasuk bagi masyarakat Banyuning Daja. Media sosial sudah mulai masif, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, karena ini saya masih ada yang sakit di tetangga sebelah ini, harus didatangi. Di utara ini ada yang sakit, jadi saya mungkin Mas Rahman tidak bisa berlama-lama. Jadi intinya saya hanya pesan satu kali lagi untuk Mas Rahman yang biasa ini menghadirkan kiai, saya lihat itu menghadirkan Zoom dengan tokoh, dengan para kiai, dengan para yang sudah lintas sektoral, sudah lintas kabupaten, sudah lintas desa, sudah lintas negara. Bahkan ini adalah peradaban baru, saya melihat begitu. Peradaban baru di bidang IT, di bidang teknologi, di bidang keilmuan. Tinggal bagaimana kita mengelola saja ke depan ini. Dengan sendirinya nanti masyarakat akan mengikuti.
harus ada agen of change, ada agen perubahan. Walaupun itu dimulai dari Malaysia, tidak masalah. Tidak masalah saya kira, dimulai dari Malaysia. Karena yang banyak mengupdate situasi itu memang dari Malaysia. Saya tahu betul di Malaysia perkembangannya, ya walaupun sekarang kondisinya masih agak drop karena 3 bulan lebih ini lagi tidak kerja, tapi masyarakat Banyuning Daja yang ada di sana, saya lihat motivasi hidupnya sangat kuat, sangat tinggi untuk lepas dari pandemi ini. Dan ini sebuah anugerah Allah. Mudah-mudahan semuanya sama-sama sehat, kita semua sama sehat, panjang umur, barokah semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan desa ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Bangkalan ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Ini harus terus kita kawal sama-sama. Insya Allah kalau kita sama-sama berniat baik, al-umuru bimaqasidiha, bahwa maksud dan tujuan kita ini harus niat betul-betul mengabdi kepada Allah, mengabdi untuk masyarakat. Khadimul ummah, menjadi pelayan masyarakat. Insya Allah kalau niat kita ini ikhlas murni karena Allah, maka dicatat menjadi amal yang baik, amal yang soleh, ya, sehingga manfaat dan maslahatnya ini kita akan rasakan bersama. Saya kira gitu Mas Rahman. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Fawaid. Untuk selanjutnya mohon untuk memimpin doa. Setelah doa tawasul untuk khatmil Quran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Mari berdoa semuanya. Mudah-mudahan yang pertama doa kita ini virus pandemi ini segera berakhir, dijauhkan dari bala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma irfa' 'anna al-wala wal waba ya Allah. Allahumma irfa' 'anna al-wala wal waba ya Allah. Min virus corona wa ghairihim. من فيروس كورونا وغيرهم عن بلدنا هذا خاصة، عن بيتنا هذا خاصة، عن معهدنا هذا خاصة، عن مسجدنا دار السلام وباب السلام هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم طول عمرنا ووسع رزقنا. اللهم طول عمرنا ووسع رزقنا. اللهم طول عمرنا ووسع رزقنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Untuk selanjutnya Kiai tawasul untuk memulai khatmil Quran. Untuk siapa saja ini? Umum Kiai, wabil khusus untuk Desa Banyuning Dojo. Ila hadratin
النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أشعري وحضرة الشيخ هاشم أشعري والشيخ عبد الرحمن مريض وشيخنا خالد بن عبد اللطيف إلى شيخ مولانا ولي الله ملك إبراهيم وشيخ مولانا ولي الله سنن أمثال وشيخ مولانا ولي الله سنن جيري وشيخ مولانا ولي الله سنن بونang وشيخ مولانا ولي الله سنن درajat وشيخ مولانا ولي الله سنن kalijogo وشيخ مولانا ولي الله سنن muria وشيخ مولانا ولي الله سنن kudus وشيخ مولانا ولي الله سنن gunung jati وشيخ مولانا ولي الله mbah joko tingkir وشيخنا خالد بن عبد اللطيف وشيخ الشيخ واحد هاشم وشيخ كريم هاشم وشيخ خالد هاشم وشيخ مشتاق رملي وشيخ يوسف هاشم وشيخ يوسف حاذق وشيخ عبد العالي وشيخ سنجري بدوي وشيخ مصطفى وشيخ محي الدين الحسن البخاري وشن إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وقراباتنا وأخينا وأختنا وخصوصا إلى المرحومين المرحومات dan sikap dina posepo banyuning daja sikap dina tokoh kiai ustad para orang sepo saya atingkan tunya dan istajana Allahumma fil lahum ya Allah Allahumma fil lahum usan ila hajatina Allahumma yassir wa la tu'assir alaina yassir lana hajatina ya Allah yassir lana umurana ya Allah ووشن لدفع البلاء من فيروس كورونا وغيرهم عن بلدنا هذا خاصة عن بيتنا هذا خاصة عن مسجدنا دار السلام وعن مسجدنا باب السلام بنيونين دجا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada Kiai Fawaid Abdullah atas waktunya. Terima kasih juga kepada Wakil Bupati Bangkalan, Dr. Andes Muhammad Mukni atas waktunya. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan teknis atau ada salah kata dari saya pribadi dan juga dari masyarakat Banyuning Deje yang menyelenggarakan acara ini. Semoga kita semua dijauhkan dari virus corona. Semoga masyarakat Banyuning Deje selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Wabil khusus kepada Pak Wakil Bupati, saya mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah tanggap atas Desa Banyuning Deje. Ini permintaan dari masyarakat Banyuning Deje karena waktu itu Pak Bupati dengan langsung mengantarkan bantuan 22 paket bantuan beras sembako yang dihantarkan kepada masyarakat Banyuning Deje yang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi dan sama-sama mari kita berdoa semoga Banyuning Deje wabil khusus menjadi desa yang lebih bermartabat seperti yang Kiai Fawaid sampaikan tadi. Dan sekali lagi Pak Bupati dari Malaysia, kami mohon semoga apa yang disampaikan Kiai Fawaid tadi, permintaan atau apapun itu, semoga bisa direalisasikan selanjutnya. Insyaallah. Terima kasih Khusus untuk Banyuning Laut juga. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, kalau ada salah kata itu salahnya dari saya pribadi. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Amin. Allah ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Amin amin. Monggo Pak Kiai, kalau mau silakan yang silakan orang Komatra. Dan setuju pada support dan korek. Ada lebar. Duh, tapi Apa di segi tokoe gitu. Amin. Aman kerangkong deh, Bang, kerangkong, Bang. Kerangkong Rahman. Selangkong saya join, selangkong alhamdulillah punya. Assalamualaikum. Nasi kotan buka, kir. Bergedang lagi. Brother, Are rekam bingko dari awal le.
Bagus dah. Bagus. Bingko rekam lagi bingko le yo celah lagi bingko. Rekam dia oleh sejam berapa deh? Oleh sejam orang. Join ke apa dia tidak? Bang Bakti. Ya. Bagus. Ada di mana? Fungsi ke api ya, fungsi apa? Bisa ke apa? Di kamar saya. Berkata cer, berkata cer. Oh, Agus. Share ke apa dia di Gus? Share ke apa? Upload ke apa Gus? Ke grup lagi ya. Deki broadcast, the grup. Grup apa? Ya deki kan setting kan lo itu. Mana setting kan adalah poin-poinnya. Enggak, maksudnya di grup tadi. Apa jadi yang terjadi? Ya nanti share ke seluruh media. Mana aja itu Bangsa. mulai anu dia. Mulai muncul. Bagus. Share di YouTube. Share di YouTube Agus. Teng. Oh, Fahri oke. kan meminta muncul, Teng. Fahri. Apa? Lawyer. Oh iya loh. Lawyer. Kemas.